Kepala Otorita IKN beserta seluruh jajaran yang kami hormati, pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang saya muliakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara terkait dengan progres pembangunan dan pengelolaan IKN, bukan hanya yang menjadi tanggung jawab bagi otorita pembangunannya, perlu saya tegaskan. Saya juga minta agar masyarakat Indonesia bisa paham betul, mulai tahun 2022 sampai 2025, itu pembangunannya kendati tidak diberikan kepada otorita IKN, melainkan ke Kementerian PUPR kala itu, yang menterinya adalah Pak Basuki juga. Itu kira-kira progresnya sampai hari ini bagaimana? Dan per 2025, sebagaimana kita tahu kebijakan Presiden Prabowo, pembangunan infrastrukturnya dipercayakan kepada otorita IKN sampai dengan selesai. Kapan selesainya, bagaimana dukungan dananya dan seterusnya, mari kita dengarkan paparan Pak Basuki. Saya meyakini insya Allah ini akan menjadi optimisme dan kabar baik kita untuk Ibu Kota Nusantara. Silakan Pak Basuki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, Wakil Ketua, Ibu Bapak anggota Komisi 2 DPR RI yang terhormat dan kami hormati. Izinkan kami melaporkan apa yang diperintahkan pada kami oleh Bapak Ketua. Namun sebelumnya, karena ini mungkin pertama kali kami mengikuti RDP dengan Komisi 2, izinkan saya memperkenalkan juga para deputi kami. Yang pertama adalah dari sebelah kanan, Kepala UKHK, Unit Kepatuhan Hukum, kalau di Departemen itu Irjennya, Pak Dodit, Pak Agung Dodit. Dan yang sebelah saya adalah Pak Bimo, ini adalah Sekretaris IKN. Yang sebelah kiri kami adalah Pak Dani Sumadilaga, Deputi Sarana dan Prasarana yang membidangi pembangunan dan pengelolaannya nanti. Dan selanjutnya adalah Pak Agung sebagai Deputi Pendanaan dan Investasi, ini yang mengurusi baik investasi swasta maupun KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Yang selanjutnya adalah Pak Thomas, ini adalah Deputi Pengendalian Pembangunan yang mengendalikan pembangunan IKN dan di sekitar IKN terutama. Yang terakhir adalah Ibu Mia, itu Deputi Perencanaan dan Pertanahan yang mengawal RDTR di pemanfaatan tanah di IKN. Ada dua deputi yang berada di IKN karena besok ada acara international visits yang akan dilakukan oleh para duta besar, kemudian juga oleh Landing Agency ADB, Bank Dunia, JICA, ISDB. Nah, jadi beliau berdua kami tugasi untuk mempersiapkan acara besok. Bapak sekalian, slide pertama, untuk merefresh Bapak sekalian, ini adalah pendahuluan progres pembangunan infrastruktur tahap pertama 2020 sampai 2024 dan programnya 2024 sampai 2029. Ini adalah wilayah cakupan dari IKN yang tengah, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini, yang ini adalah kawasan pengembangan KKN, IKN, yang nomor 1 inilah adalah yang KIPP, jadi kawasan inti pusat pemerintahan. Totalnya, kalau yang dari atas yang coklat agak tua ini, 56.000 hektar, sedangkan KIPP sendiri 6.600 hektar, yang ada perkantoran sekarang untuk eksekutif itu. Kemudian yang di lainnya lagi adalah kawasan pengembangan IKN, itu ada sekitar 256.000 hektar, dan kawasan laut itu ada sekitar 69.000 hektar. Sehingga total kawasan IKN ini adalah 252.000 hektar. Lanjut. Pembangunannya
Tadi Pak Dedi sudah meng-highlight sedikit tentang tahapan pembangunan di IKN. Jadi memang direncanakan dari 2022 sampai dengan 2045. Nanti akan kami laporkan tentang 2022 sampai 2024 ini progresnya kayak apa, kemudian programnya 2025 sampai 2029 yang akan seperti apa. Dan lanjut, kami sekarang melaporkan progresnya. Jadi pembangunan tahap pertama dari 22 sampai dengan 2024 ada sumber anggarannya adalah dari pemerintah maupun dari investasi. Targetnya pada seperti yang tadi tahapan 2022 sampai 2024 adalah untuk menginisiasi infrastruktur dasar, jadi kayak perkantoran, jalan, air minum, listrik, kemudian persampahan. Nah, itu kita bangun. Pertama adalah jalan tol sepanjang 56,8 km dari Balikpapan ke KIPP. Ini adalah keseluruhan, progresnya adalah 68,8% dengan anggaran yang sudah dialokasikan 2022 sampai 2024 adalah 89 triliun rupiah. Jalan tol sepanjang 56,8 km, tujuannya adalah untuk menghubungkan Balikpapan dan IKN dengan tujuan agar dapat dicapai tidak lebih dari 1 jam. Jadi target kami adalah 40 menit. Kemudian infrastruktur air baku, ini yang sudah jadi, dari kita ada 2 sumber air baku untuk IKN. Satu adalah, nanti habis ini ada foto-fotonya, jadi satu adalah bendungan Sepaku Semoy dengan kapasitas untuk air minumnya adalah 300 liter per detik. Kemudian juga ada intake-nya. Nah, sekarang yang kita ambil baru dari intake Sungai Sepaku tersebut sebesar 300 liter per detik juga. Sudah selesai semua dan sudah dengan dilengkapi reservoir 2 kali 6.000 meter kubik untuk bisa mensuplai air minum di IKN. Kemudian ini tadi yang 300 liter per detik. Kemudian perkantoran lembaga eksekutif, jadi istana kantor presiden, juga istana negara, lapang upacara, istana wakil presiden sekarang baru berprogres 40%, kantor sekretariat presiden sudah selesai, kantor sekretariat negara sudah selesai, 4 kompleks kantor kementerian koordinator ini sudah sampai 98%. Furniture sudah sebagian sudah masuk juga. Setiap kementerian koordinator, Kemenko terdiri dari 4 tower. Jadi dengan 4 kompleks kantor kementerian koordinator ini ada 14 tower. Sekarang sedang diatur oleh Kemenseknek untuk menempatkan, kalau itu sekarang ada 7 Kemenko misalnya. Kemudian kantor Kementerian PU sedang berprogres sampai 60% dan kantor IKN. Kantor IKN sudah selesai pada bulan ini, makanya kami akan programkan seluruh kegiatan OIKN akan ada di IKN dan seluruh pegawai otorita akan pindah ke IKN. Yang selama ini ada 3 tempat di Jakarta, Balikpapan, dan IKN. Tapi mulai Maret dengan selesainya kantor akan kami pindahkan semua ke sana supaya fokus untuk pembangunan IKN ke depan. Kemudian hunian untuk ASN, untuk Hankam, Polri, TNI ada 47 tower. Sampai dengan akhir Januari kemarin ada 27 tower yang selesai furnished. Masing-masing tower ada 60 unit hunian, masing-masing unit hunian adalah 98 meter persegi, terdiri dari 3 kamar, 2 kamar mandi, sehingga bisa untuk, kalau yang bujangan bisa 3 orang, kalau yang keluarga kita tempatkan 1 keluarga. Ini juga sedang diatur oleh Menpan RB kepindahan ASN ini. Akhir Februari ini akan ada 10 lagi yang selesai furnish hingga 27, nanti akhir Maret 10 lagi 47 hunian akan selesai semua. Rumah tapak jabatan menteri berjumlah 36 unit.
Nah, sekarang menterinya ada 48, jadi juga sedang dipikirkan untuk ditambahin. Kemudian penyiapan dan penataan kawasan, ini juga di KIPP 1A, 1C, dan 1B termasuk para investor yang sudah masuk ke sana sehingga kita tata kawasannya. Sarana peribadatan, di sana ada satu klaster atau ya klaster tidak masjid, basilika, kelenteng, pura, gereja dibangun di sana. Sekarang ini masjidnya sudah berprogres sampai sekitar 50%. Kemudian sanitasi untuk IPAL dan sebagainya. Lanjut. Ini progresnya, jalan tol, kemudian bandara sebelah kanan ini mudah-mudahan pertengahan Maret akan dapat siap dioperasikan dengan 3.000 meter panjang dan 45 meter lebar sehingga semua wide body jet akan bisa mendarat di bandara IKN ini. Dan jalan tol juga, ini jembatan-jembatan penghubung dari Balikpapan ke IKN. Lanjut. Ini ada bendungan, di sebelah kiri ini adalah bendungan Sepakus Moe yang tadi kami laporkan. Dulu dibangun untuk Balikpapan sebenarnya tujuannya 2.500 liter per detik untuk air minum. Dengan yang IKN, Balikpapan kita alokasikan 1.000 liter per detik, IKN 1.500 liter per detik. Kemudian ini IPA-nya yang tengah ini kemudian dibawa ke reservoir sebelah kiri ini yang kemudian secara gravitasi akan dialirkan ke IKN. Ini adalah TPST yang sebelah kanan atas ini adalah untuk pengelolaan sampah. Jadi tempat terpadu penanganan sampah. Yang di kanan bawah ini adalah embung. Embung ini adalah kita menahan semua runoff yang ada di IKN sehingga dia tidak kemana-mana, jadi kita tahan sebagai konservasi sumber daya air. Sekarang sudah selesai 34 embung. Ini akan ditambah lagi 32 embung lagi yang akan dibangun pada tahun 2025. Kapasitasnya bermacam-macam, kalau yang ini di dekat KIPP itu adalah 66.000 meter kubik kapasitasnya. Tapi ada yang lebih besar, 266 meter kubik. Lanjut. Ini adalah kawasan yang ASN, semua sudah berfungsi untuk pas pampres, semua ada semua. Sudah selesai, ini adalah sebelah kanan adalah rumah tapak menteri, 580 meter persegi, luas tanah, luas bangunannya. Lanjut. Sebelah kiri ini adalah kantor presiden yang Garuda, kemudian di bawahnya adalah istana presiden, ini yang di bawahnya, adalah lapangan. Kemudian ada kantor IKN yang sebelah kiri, kemudian adalah komplek beberapa Kemenko, dan yang sebelah kanan bawah ini adalah Seknek, jadi ada KSP, ada Seknek, ada Sekap. Oke, lanjut. Ini penataan kawasan, ini ada kawasan sumbu kebangsaan, titik nol, kemudian Kusuma Bangsa, dan ini daerah kawasan di seputaran KIPP. Lanjut, ini ada masjid, ini gambar agak lama, sehingga ini ada sekarang sudah sekitar 50%. Ini semuanya dibangun oleh Kementerian PUPR. Okay. Lanjut. Bapak sekalian, kemudian ini pembangunan yang bersumber dari investasi swasta dan BUMN. Ada 51 paket pekerjaan telah melaksanakan groundbreaking saat itu dengan total investasi 58,41 triliun. Sebanyak 84 pekerjaan yang telah selesai konstruksi dan fungsional, seperti Hotel Swiss Hotel, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Mayapada, restoran kampung kecil, revitalisasi sekolah dasar, pembangkit listrik tenaga surya 50 MW yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo, shelter Telkom, lapangan pusat pelatihan PSSI. Kemudian sebanyak 8 paket pekerjaan yang masih tahap konstruksi, yaitu Hotel Kubika, Rumah Sakit IKN, Bluebird Halte, dan lain sebagainya.
Kami juga sudah mengundang beberapa bank yang sudah melakukan groundbreaking, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, Bank Kaltara, dan BTN. Mereka sudah mempunyai program, kuartal 1 ini akan mulai dibangun April, dengan target semester 1 2026 akan mulai beroperasi. Demikian pula telah beroperasi 42 tenan, baik di lantai dasar rusun atau apartemen maupun di lantai dasar Kemenko. Jadi di lantai dasar Kemenko kita pakai untuk arena publik yang ada kafe, minimarket, restoran, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah ini yang tadi yang investasi tadi, satu untuk swasta lapangan PSSI, hotel, Swiss Hotel, kemudian rumah sakit yang PLTS 50 MW. Lanjut. Juga beberapa tenan yang sudah masuk di IKN. Jadi ini ada 48 tenan yang sudah mulai masuk. Kalau Bapak Ibu ada yang berjiwa entrepreneur gitu, akan kami sangat bahagia kalau ada yang mau masuk di sini. Kalau yang di tenan ini, sementara ini 1-2 tahun kami free kan, supaya orang bisa masuk. Saya belajar dari super blok di Balikpapan. Ternyata super blok Balikpapan pada saat minta tenan seperti Starbucks, itu dibayar Starbucks supaya dia mau masuk mengisi di super blok Balikpapan. Jadi saya kira dengan ini kita juga pengen, karena kita kan belum tahu customernya, tapi ternyata sekarang sangat, karena kunjungan masyarakat sangat besar sekali, apalagi Sabtu Minggu. Kemarin Januari ada 60.000 pengunjung yang datang ke IKN. Dan mereka butuh, ya yang kemarin 60.000 itu per bulan, terutama untuk yang weekend. Yang belum ini sudah akan ada pembangunan rumah makan Padang, yang belum ada rumah makan Sunda. Gitu. Lanjut. Ini progres untuk pengembangan wilayah. Selain yang progres fisik tadi, kami tadi yang fisik seluruhnya dibangun oleh Kementerian PUPR saat itu. Ya. Dan nanti kami laporkan juga programnya 2025. Selain itu tadi, selain APBN 89 triliun, kalau yang swasta 58 triliun, ada juga pembangunan wilayah, yaitu kita melakukan pelatihan guru dan kepala sekolah 34 sekolah di sekitar KIPP IKN. Kemudian pembudayaan bahasa Inggris untuk anak sekolah. Kemudian pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria. Renovasi sekolah untuk peningkatan layanan pendidikan di IKN. Dan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat di sekitar IKN. Lanjut. Kemudian juga untuk uji coba teknologi IT, yaitu Smart Living Infrastructure di rumah teknologi, Autonomous Real Transit, ini juga sedang POC semua, Proof of Concept, dan Integrated Command and Control Center, Smart Pole, Intelligent Transportation System, konektivitas 5G Open RAN, konektivitas Low Earth Orbit, Urban Air Mobility. Ini semua sedang dicek untuk program ke depan. Ibu Bapak Ketua, Wakil Ketua, Bapak anggota Komisi 2 yang terhormat dan kami hormati, selanjutnya izinkan kami melaporkan program 2025 sampai 2029. Lanjut. Jadi nanti akan ada hubungannya dengan tadi yang kami laporkan pada sesi pertama. Pada dasarnya untuk program yang bersumber dari APBN, itu kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Beliau bersurat pada kami, surat Menteri PU nomor 1245 tanggal 18 Desember 2024, tentang pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Disepakati bahwa
Kementerian PU akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Bahkan sampai itu sudah sampai tender, tinggal penetapan pemenang oleh Bapak Menteri itu di PU. Dan otorita IKN akan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang baru dimulai. Oke. Kemudian kebutuhan anggaran otorita IKN untuk pembangunan infrastruktur berdasarkan surat itu kami menghitung. Karena pada saat sebelumnya kami juga diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk melengkapi, mulai membangun ekosistem yudisial dan legislatif, baik perkantoran, hunian, maupun ekosistem lainnya, jalan-jalan, kawasan, dan sebagainya. Kami menghitung kebutuhannya semua dari tahun 2025 sampai 2028 sebesar 48,8 triliun rupiah yang terdiri dari pekerjaan fisik, satu, pembangunan infrastruktur jalan dan MUD di KIPP sub BP 1B 1C dengan total panjang 12 km, pembangunan kompleks perkantoran legislatif, gedung MPR, DPR, dan sidang paripurnanya, kompleks ekosistem pendukungnya, dan sebagainya. Kemudian penataan kawasan meliputi rest area Sepaku, pusat riset Wanagama rehabilitasi glamping, koridor pasar Sepaku, dan pos jaga. Jadi pasar Sepaku ini yang dulu sepi, sekarang kan sudah padat dan kumuh. Itu kita tata. Jadi itu kita supaya dia jangan terlalu jomplang dengan IKN nantinya. Jadi kita sudah sepakat dengan para masyarakat di situ. Jadi mekanismenya kita lakukan rembuk desa dulu sampai 5 kali, maunya apa, baru kita desain. Bukan desain kita konsultasikan pada masyarakat, tapi kita ajak ngomong dulu, maunya apa, mau ada yang mau pasar, ada yang mau jalan, dan macam-macam, dan kita desain. Kemudian yang kedua, untuk 2025 dan 2028, itu selain mengerjakan pembangunan fisik yang baru sesuai surat Menteri PU tadi, kita juga mengelola infrastruktur yang terbangun. Jadi semua pembangunan tadi yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR diserahkan pada otorita untuk dikelola, dipelihara, dan difungsikan. Jadi termasuk semua gedung-gedung yang sudah dibangun. Kedua hal ini membutuhkan yang 48,8 triliun tadi. Oke, lanjut. Oke. Jadi kembali lagi. Nanti ada kesimpulannya 48,8 triliun tadi untuk kebutuhan pekerjaan fisik dan pengelolaan. 48 ini di DIPA awal kami ada 6,3 atau yang sudah direkonstruksi tadi menjadi 5,3 triliun tadi. Nah, itu bagian dari 48. Sehingga kami hitung juga tahun 2025 ini butuhnya berapa? Kami sebetulnya butuhnya 14,4, ya, dikurangi 6,3 sehingga kami akan mengusulkan 8,1 triliun. Nanti ada sendiri catatannya. Jadi tadi yang ditanya oleh Pak Toha, ini tadi. Ya, kami sudah hitung. Nah, jadi 48 ini sudah termasuk tadi. Lanjut. Ini saya kira pembangunan jaringan-jaringan jalan yang akan kita, ini yang biru ini adalah yang baru yang akan kita laksanakan karena di samping-sampingnya itu sudah para investor sudah groundbreaking. Ini kayak mereka nunggu kami untuk membangun, kalau ini sudah dibangun mereka akan segera bangun programnya. Lanjut. Kemudian untuk kompleks legislatif dan yudikatif, ini juga sudah didesain oleh PU, yang kemudian sudah didiskusikan, dikonsultasikan kepada Bapak Presiden, dan ada beberapa koreksi terutama untuk ruang sidang paripurna DPR RI. Lanjut. Ini adalah penataan kawasan rest area Sepaku. Ini adalah yang sekarang itu sangat kumuh sehingga tidak layak sebagai ibu kota negara, sehingga kami akan perbaiki, nggak terlalu mahal. Kemudian pusat latihan PSSI juga minta dibangunkan tribunnya supaya bisa segera dibikin aktivitas di sana. Ini pusat riset agama dan OJK dan terus. Lanjut. Ini Bapak, jadi
Yang tadi awalnya adalah 6,395 tadi triliun, kemudian lanjut karena diefisiensikan yang awal tadi efisiensinya 1,153 tadi, mohon maaf. Ya, tadi 6,3, efisiensinya 1,153, sehingga pagu yang dapat digunakan menjadi 0,5 triliun 42 miliar tadi. Oke, lanjut. Ini adalah, kalau tadi tentang APBN, ini juga di tahun 2025 sampai 2028 ada investasi swasta murni dan BUMN sebesar 6,49. Yang terdiri dari Universitas Negeri Surabaya, PT Makmur Berkah Hotel merupakan bintang 5, PT Citadel dari Malaysia untuk townhouse dan mixed use, dan PT Vitka Deli Food merupakan padang sederhana, ini yang sederhana, rumah makan sederhana, kemudian PT Puri Persada Lampung gedung perkantoran. Jadi ini adalah yang baru kita proses sampai final sampai dengan bulan Januari. Ini pasti akan tambah terus. Lanjut. Selain itu kami juga memproses KPBU, ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ada 6 proyek KPBU unsolicited, jadi adalah berdasarkan pemrakarsa. Totalnya adalah 60,93 triliun, terdiri dari PT Intiland Development PTBK, membangun 109 unit rumah tapak dan 41 tower apartemen dengan nilai investasi 33 triliun. PT Nindya Karya pembangunan 8 tower apartemen dengan nilai 2,60 triliun. Kemudian PT Perintis Trinity Property Tbk dan Truba Group pembangunan 8 tower apartemen dengan nilai investasi 2 triliun. Kemudian IJM Cek, ini dari Malaysia, dan pembangunan 20 tower apartemen dengan investasi 13,40 triliun. Maxim Global Berhad dari Malaysia, pembangunan 10 tower apartemen 4 triliun. PT Ciputra Nusantara, pembangunan 10 tower apartemen dan 20 unit rumah tapak dengan nilai 6,5 triliun. Kemudian juga terdapat 7 proyek KPBU unsolicited, jadi pemrakarsa, yang sedang dalam tahap penyiapan penyusunan studi kelayaan. Jadi yang 6 di atas tadi sudah pada tahap final, akan dilakukan negosiasi. Kemudian yang di bawah ada 7 KPBU untuk pembangunan infrastruktur jalan dan MUT, multi utility tunnel, dengan estimasi panjang 138,6 km. Kemudian pembangunan pembangkit listrik tenaga surya oleh Abu Dhabi Future Energy Company, Masdar, kapasitas 200 MW dengan nilai investasi 300 juta US. Lanjut. Ini adalah yang sudah kita tadi kami laporkan, Intiland, Truba, Cex, AJM, Maxim, Ciputra, dan Nindya Karya. Lanjut. Ini juga yang untuk APBU dengan jalan. Itu ada Masdar, Cex, AGM, CSI ini dari Cina, Nindya Karya, Adi, HK, dan Brantas. Saya kira itu Pak. Jadi intinya yang seperti tadi ditanyakan oleh Pak Toha, jadi ke depan 2025 ini yang kami butuhkan ada sekitar 14,4, bagian dari 48,8 yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden. Jadi pada tanggal 21 Januari kami melaporkan hal ini pada Presiden dan beliau sudah setuju. Saya kira di medsos juga sudah banyak, Pak Menko Infrastruktur, Pak AHY juga sudah menyampaikan pada jurnalis tentang persetujuan Bapak Presiden ini. Bapak Presiden punya target tahun 2028 akan menjadi
ibu kota politik, artinya eksekutif, yudikatif, dan legislatif sudah bisa beroperasi di sana, sehingga kami harus mulai bekerja pada 2025 ini. Oke. Dari 14,48, dari 48,8 kami membutuhkan 14,4, sudah ada di DIPA 6,3, sehingga kami butuh 8,1. Ini sudah kami usulkan pada Menteri Keuangan dengan Pak Mensesnek, dan besok kami diberi 2 hari untuk melengkapi dokumen sampai besok. Nanti kalau sudah ada keputusan itu, mudah-mudahan kami bisa melapor kembali, diizinkan untuk melaporkan kembali pada Komisi 2 ini. Demikian Bapak yang kami laporkan, kami mohon betul arahan, mohon arah pagar-pagar yang harus kami lakukan untuk pembangunan IKN ini, yang pasti akan kami ikuti dengan patuh. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Beliau tadi menyampaikan bahwa APBN 2022 sampai dengan 2024 seluruh pembangunan di IKN semua DIPA-nya ada di Kementerian PUPR. Total dana yang telah terserap 89 triliun rupiah. Di luar itu ada investasi baik dari swasta murni maupun BUMN nilainya 58,41 triliun rupiah. Dan yang sedang groundbreaking nilainya 6,49 triliun rupiah. Di luar itu ada kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang total nilai investasinya lebih kurang 60 triliun rupiah. Beliau mendapat penugasan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur legislatif dan yudikatif yang membutuhkan anggaran 48,8 triliun rupiah yang semuanya nanti akan dikerjakan oleh otorita IKN, bukan oleh Kementerian PUPR. Dan tahun ini anggaran existing ada 6,3 triliun, dan sesuai dengan rapat terbatas beliau dengan Bapak Presiden dan Menteri terkait, dokumen untuk tambahan 8,1 triliun sedang dilengkapi. Jika nanti telah dipersetujui dan diberikan anggaran, maka nilai 14,4 triliun pada tahun 2025 sebagai bagian dari kebutuhan dari 48,8 triliun sampai 2028 itu mudah-mudahan bisa terrealisasi, yang itu artinya komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara pada 2028 yang ditandai dengan kepindahan seluruh trias politika eksekutif, legislatif, yudikatif ke IKN akan bisa terlaksana. Saya kira itu yang tadi disampaikan Pak Basuki. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan-rekan per fraksi untuk memberikan tanggapan dan pendalaman kepada Pak Basuki. Tapi izin saya sampaikan apa adanya, Pak Basuki tadi minta tolong kalau bisa 4:30 beliau sudah meninggalkan tempat ini karena pesawatnya jam 5:30. Beliau harus menyambut seluruh duta besar dan calon investor yang ada di IKN yang besok ada kegiatan. Mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan. Untuk kesempatan pertama saya silahkan kepada fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan. Kalau Pak Basuki buru-buru mungkin kita bisa temani besok ke IKN semua Komisi 2. Terima kasih Pak Kepala OIKN dan jajaran. Saya ingin katakan bahwa dari awal kita mendukung yang namanya upaya pemindahan ibu kota sebagai sebuah upaya yang punya landasan historis, punya landasan filosofis, punya landasan teknokratik,